Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dengan hari ini, sejak pertama kali Joko Widodo mengumumkan ya pemindahan ibu kota negara Republik Indonesia ke Kalimantan Timur, khususnya di Penajam Pasir Utara. Di saat yang sama itu ada respon dari masyarakat maupun dari berbagai aspek. Misalkan dari populer Penajam meningkat, kemudian harga tanah juga meningkat ketika itu. Nah, kemudian respon masyarakat juga khususnya penduduk-penduduk yang memang mengatasnamakan masyarakat asli Kalimantan Timur atau khususnya masyarakat Pasir, ya memang menuntut untuk dalam proses tahapan pembangunan IKN ataupun dalam proses pembangunannya nanti itu harus terlibat di dalamnya. Ya, sebenarnya wajar ya, dalam setiap proses pembangunan atau perkembangan di satu daerah itu memang perlu melibatkan masyarakat setempat, kemudian mempertahankan kearifan lokal dan lain sebagainya. Tapi terlepas daripada pro dan kontra pemindahan ibu kota, kalau yang mikirkan pemindahan proses dan pembiayaan itu kan orang-orang atas itu semuanya. Tapi yang menjadi sorotan bagi saya adalah bagaimana penduduk asli, khususnya masyarakat Pasir, ini mempersiapkan diri, jadi maupun tidak jadinya pemindahan ibu kota itu ke depan, mindset kita sebagai masyarakat asli Pasir ini harus berubah, harus memiliki perkembangan yang memang kita mengikuti perkembangan yang ada. Dalam artian, apapun perubahan, kondisi apapun yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Timur, kita itu sudah siap menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Nah, termasuk perubahan-perubahan adanya proses pemindahan ibu kota Republik Indonesia ini. Ya, menurut saya, pertama memang hal positif ya, dan kita menanggapinya harus dengan positif juga. Masyarakat Pasir memang harus memiliki peran aktif di dalam proses maupun nanti di dalam berkelanjutannya ibu kota di Kalimantan Timur ini. Ketika kami bertemu dengan tim pemindahan ibu kota ketika itu di kantor bupati di Tanah Krukut, mereka bertanya bahwa di Penajam atau khususnya di Pasir itu ada masyarakat masyarakat adat, dan mereka bertanya ketika itu apa yang harus kami lakukan, bagaimana kami dengan mereka ketika ada masyarakat adat di lokasi pembangunan ibu kota yang baru. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keaktifan dan eksistensi masyarakat asli Pasir ini memang dipertanyakan dan jelas turut diikut sertakan dalam proses pembangunan ibu kota negara maupun berkelanjutan. Dan juga sekarang terbukti ya, beberapa Sultan Pasir juga dan dari Kutai juga sudah bertemu dengan presiden dalam rangka proses pembangunan ibu kota ini. Nah, namun saya menyoroti anak-anak muda Pasir ini nampaknya kurang ya, ada tetapi kurang respon terhadap pemindahan ibu kota. Ya, saya hanya berpikir kita ini
orang-orang tua kita ini kan tidak selalu muda. Kemudian tentu kepemimpinan nanti ke depannya itu pasti mengalami estafet kepemimpinan. Nah, kalau tidak anak-anak muda yang ada di Kabupaten Pasir, khususnya anak-anak muda Pasir ini, siapa lagi yang nanti akan menggantikan kepemimpinan itu? Kalau kita hanya berpikir, pokoknya masyarakat asli Kabupaten Pasir tidak boleh jadi penonton, harus tetap diikut sertakan. Iya betul memang, tetapi itu semua adalah pilihan bagi kita masyarakat Pasir. Ketika memang kita menuntut hal tersebut, maka kita ditanya balik, apakah kualitas sumber daya manusianya juga bisa bersaing dengan kualitas sumber daya manusia yang dari luar seperti itu. Kalau memang kita merasa siap, sanggup, ya kita jalankan. Kalau ternyata saat ini ya kualitas sumber daya manusia kita belum mumpuni, ya dari sekarang ini kita mulai mempersiapkan ya bagaimana menciptakan sumber daya manusia masyarakat Pasir itu yang berkualitas. Jadi tidak hanya semata menuntut, kita harus berperan. Iya memang kita harus berperan, tetapi ada yang kita bawa. Misalkan nih orang tua dulu pengennya nih berburu, kemudian mereka harus dapat kijang atau rusa supaya nanti pulang dapat daging. Tapi mereka yakin hal tersebut dengan membawa sesuatu, dengan membawa senjata, kemudian membawa racun panah misalkan, sumpit dan lain sebagainya. Artinya perjuangan kita dengan perjuangan orang tua kita terdahulu, khususnya masyarakat Pasir itu, hanya beda waktu saja, tetapi tetap mempersiapkan apa yang harus kita bawa untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada. Saya kadang agak miris melihat generasi Pasir yang tidak mementingkan pendidikan. Sebenarnya pendidikan itu adalah salah satu pondasi untuk kita mempersiapkan sumber daya manusia yang sangat berkualitas. Namanya juga orang yang berpendidikan. Artinya dia mampu mengambil keputusan, dia mampu memberikan masukan terhadap perkembangan yang ada. Minimal perkembangan kemajuan untuk diri kita sendiri supaya terlihat masyarakat Pasir itu yang berkualitas. Jadi tidak hanya memberikan kritik kepada proses pembangunan yang ada, tetapi juga kita bisa memberikan solusi dengan kualitas sumber daya kita sebagai masyarakat Pasir. Nah, kalau sudah pendidikan ini kita pentingkan, maka sektor lain akan mengikuti. Dengan pendidikan kita bisa membangun ekonomi, dengan pendidikan kita bisa membangun kualitas sumber daya manusia yang ada, bahkan dengan pendidikan kita juga bisa membangun sistem politik yang cantik. Nah, oleh karena itu, saya mengajak kepada khususnya muda-mudi yang asli Pasir, ya kamu bekerja, ya bekerjalah sesuai dengan kapasitas, dengan kemampuan. Kamu kerja di perusahaan misalkan, berikan kualitas pekerjaan yang bagus. Kamu bekerja di kantor misalkan, berikan kualitas pekerjaan yang bagus, loyalitas tempat kerja dan lain sebagainya. Sehingga itu akan menunjukkan ya kualitas dan potensi diri kita di tempat kita bekerja. Dan secara tidak langsung, kita membawa warna Pasir di dalam tempat di mana kita bekerja. Nah, kalau misalkan pekerjaan kita tidak berkualitas, maka warna kita pun sebagai orang Pasir juga kelihatan tidak berkualitas. Oleh karena itu, pendidikan itu menjadi penting. Bagaimanapun bentuknya, pendidikan formal, pendidikan non-formal, itu semuanya menjadi penting. Itu yang pertama, adalah pendidikan untuk membangun sumber daya manusia kita yang berkualitas. Yang kedua, dalam rangka mempertahankan kultur dan kebudayaan kita sebagai masyarakat Pasir, tentu beberapa hal-hal yang harus kita pertahankan. Contoh misalkan
mempertahankan adab, bagaimana kita bertutur kata yang baik, bagaimana kita melakukan komunikasi yang baik, bagaimana kita bersikap yang baik, sebagaimana yang dicontohkan oleh orang tua kita dulu, ya, sebagaimana yang dicontohkan dan diajarkan oleh agama kita. Nah, dengan demikian, ya, ketika kita mau mengangkat kualitas nama Pasir itu, ya, dari sisi pendidikan, kualitas sumber daya manusianya juga dapat bersaing, tapi kita juga dikenal dengan masyarakat yang ramah, tamah, kemudian yang beradab. Karena ketika manusia itu sudah meninggalkan sistem yang beradab, maka peradaban itu akan hancur. Ya, nah, kita dalam rangka mempertahankan kebudayaan dan kultur kita sebagai masyarakat Pasir, maka tampilkan diri kita sebagai pribadi yang beradab, sebagaimana yang sudah dibangun oleh leluhur kita terdahulu. Nah, oleh karena itu, kapanpun nanti dipindahnya ibu kota negara ini, kita bersiap-siapnya ya juga jangan nanti, mulai dari sekarang. Apapun yang terjadi dengan pembangunan ibu kota, atas pemindahannya, maka kita sudah siap dengan segala kondisi. Kualitas pendidikan kita bisa bersaing, sumber daya manusia kita juga bisa bersaing. Kita juga bisa bekerja membangun ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Kita tunjukkan kalau kita itu memiliki kualitas kerja dan loyalitas kerja kita di tempat kita bekerja. Sehingga itu tadi menunjukkan sumber daya manusianya dari orang Pasir ini juga berkualitas. Ya, jadi mohon maaf, ya, segala sesuatu itu tidak semuanya dengan suara yang keras. Segala sesuatu itu tidak semuanya dengan menunjukkan bahwa kita punya senjata dan lain sebagainya. Tapi itu semua kita tunjukkan dalam rangka mempertahankan kebudayaan, ya, dan dengan mindset yang berkualitas. Dengan perjuangan muda-mudi Pasir yang ada sekarang ini, itu saya sangat apresiasi, mempertahankan kultur, kemudian membentuk aliansi masyarakat untuk keadilan dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk perjuangan juga. Ya, kita yang lain ya juga mempersiapkan kualitas sumber daya manusianya supaya ketika nanti ada perubahan kita siap menerima perubahan tersebut. Ya, jadi saya berpesan kepada muda-mudi Pasir, ya, kita bolehlah santai, tapi kita tetap serius untuk membangun kualitas Pasir yang memang bisa bersaing ke depannya. Kita menuntut kita sebagai aktor di dalam semua kegiatan yang ada di Kabupaten Pasir. Tetapi kita tidak menunjukkan diri kita sebagai aktor. Kita nuntut kita dilibatkan, tapi kita tidak menunjukkan kepada orang bahwa kita bisa dilibatkan. Nah, itu kita rubah. Ya, ketika kita mau dilibatkan dalam proses pembangunan yang ada, maka kita tunjukkan diri kita bahwa saya juga pantas dan memiliki kualitas yang bisa bersaing dengan orang lain dalam rangka membangun Kabupaten Pasir. Jadi yang punya kebun jangan berpikir uang, wah dijual hari ini kemudian kita dapat uang banyak. Jangan, pertahankan. Itu aset. Kemudian yang sudah sekolah, ya, jangan putus sampai di situ. Makanya ketika saya memperkenalkan kampus di Kecamatan Longkali, yang paling pertama saya tanya, Mone Ulun Pasir, Nangamai Ulun Pasir. Jangan membuat malu orang Pasir. Sekolah, bagaimanapun keterbatasan kita, tetap bisa kita sekolah. Cari kualitas-kualitas pendidikan yang bagus. Ada yang dekat, kenapa harus jauh, ya kan? Tergantung kita aja lagi, ya. Bagaimana kita memanfaatkan sistem pendidikan di Kabupaten Pasir. Ya. Jadi Buruk Bujang Pasir, ya, persiapkan diri Taka mulai dari sekarang. Ya, persiapkan mental, ya, persiapkan kualitas diri kita, tunjukkan kalau kita itu memang masyarakat Pasir yang berkualitas, yang mampu bersaing dengan siapapun yang datang ke Kabupaten Pasir atau ke Kalimantan Timur. Nah, dengan itu, ya, kita bisa bekerja sama dengan siapa saja, kemudian bekerja sama kapanpun dan dimanapun dengan kualitas yang kita punya. Ya, oleh karena itu utamakan pendidikan.
kadang saya mendengar bahasa, wah buat apa begitu, mendingan berkebun dan lain sebagainya. Oke, memang berkebun, tetapi ya ada saatnya nanti peranan kita sebagai masyarakat pasar itu dibutuhkan oleh tanah air kita. Jangan selalu membangun persepsi yang pesimis. Mindset kita sebagai ulun pasar itu dirubah. Saya lahir di tanah pasar, maka sayalah yang harus mempertahankan kualitas tanah pasar. Bagaimana kita membangun kualitas tanah pasar? Sumber daya manusianya kita tingkatkan kualitas. Ya, bergabung dengan orang-orang pintar. Bagaimana mereka membangun sebuah pekerjaan? Bagaimana kita melihat orang membangun sebuah perusahaan? Bagaimana kita melihat orang membangun sebuah lembaga pendidikan sehingga berkualitas? Ya, bahwasanya menunjukkan kita ini betul-betul berjuang sebagai ulun pasar. Nah, ini sudah mulai saya lihat itu agak berkurang, ya, perjuangan yang kuat dari muda-mudi pasar, ya, untuk menunjukkan kualitas sumber daya manusianya itu yang mampu bersaing gitu loh dengan masyarakat-masyarakat yang ada di Kabupaten Pasir. Nah, oleh karena itu bekerai itu bukan hanya bekerai di dalam lisan, tetapi betul-betul kita bekerai dalam perjuangan, ya, sehingga betul-betul kita memberikan tempat yang paling atas dengan kata-kata bolong pasir. Nah, dengan kualitas sumber daya manusia kita ini, ya, kita tingkatkan. Mari saya mengajak masyarakat dan muda-mudi pasir khususnya, kita pedulilah dengan kemajuan pasir, dengan kemajuan daerah kita. Ena maksek taka, isek nua, siapa lagi yang mau berjuang untuk Kabupaten Pasir kalau bukan kita sebagai orang pasir? Ya, masalah kita mau jadi penonton atau aktor itu pilihan kita. Maka tentukan sekarang kalau kita ini menjadi aktor di dalam proses yang ada di Kabupaten Pasir menuju ibu kota yang ada. Nah, oleh karena itu tetap semangat, betul-betul berkerai, ya. Jangan kerai-kerai, ya. Di sana kubu sendiri, di sini kubu sendiri, ya. Maka tetap kita berkerai, apapun pasirnya, tetap mempertahankan kualitas sumber daya manusia, ya, untuk mempertahankan marwah perjuangan Dato' Nenek Takabai. Oke? Mungkin itu ya sedikit refreshing, ya, refresh pemikiran kita sebagai pihak pasir ini tetap berjuang, ya. Jadilah kita seperti mentau, ya, ditempa, dibakar, dipukul, tetapi ujung-ujungnya menjadi tajam dan kuat, ya. Maka perjuangan kita belum selesai. Jika kita masih ada hayat di kandung badan, maka masih juga kita berjuang bersama Kabupaten Pasir untuk meningkatkan kualitas dan mempertahankan keaslian kita, mempertahankan kualitas, ya, sebagai masyarakat asli Kabupaten Pasir. Bolong Pasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.